Pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Kelompok 4. 1 Fitria Sukmajanati, 2 Jani Janaloka Pramudita, 3 Lutifah Coilul Nisha, 4 Mutakina Imamawa Sanadi Putra. Hahaha. Penerapan teori konsep belajar. Behavioristik. Pendekatan behavioristik dapat didefinisikan bahwa belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman di lingkungan. Pendekatan behavioristik berkembang melalui ragam eksperimen, baik pada manusia maupun pada binatang, Kusmintarjo dan Manja, 2011 dalam Asfar dan kawan-kawan, 2019. Implementasi konsep behavioristik. Ketika guru memberi kuis di kelas dan siswa dapat menjawab maka akan memperoleh reward berupa nilai. Sehingga ketika guru mengulang kuis, siswa akan semangat dan antusias dalam belajar. Konstruktivisme. Jean Piaget adalah seorang ahli dari Switzerland yang meyakini bahwa belajar adalah proses penemuan sendiri, yaitu sebuah proses yang dialami seseorang, karena berinteraksi dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Piaget meyakini bahwa seseorang belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Teori ini dikenal sebagai teori konstruktivisme, Utami, 2016, 5. Implementasi konsep konstruktivisme. Peran guru sebagai fasilitator. Sebagai contoh, guru memberi materi yang akan dipaparkan. Guru mengarahkan agar siswa aktif sebelum diskusi untuk menghidupkan suasana di kelas. Kemudian memberi instruksi kepada siswa agar membuat kelompok untuk diskusi. Setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Teori ini memerlukan umpan balik maka siswa lain diharuskan untuk bertanya. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial, Yanwardianto, 2019. Teori sosial kognitif menekankan pada kapasitas kita untuk belajar tanpa melalui pengalaman langsung. Teori sosial kognitif yang disebut juga dengan teori belajar observasional bergantung pada sejumlah hal termasuk kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, melakukan identifikasi dengan cara memediasi karakter, dan keadaan atau situasi yang mempengaruhi peniruan perilaku. Kognitif sosial menekankan proses belajar diperoleh dari lingkungan sosial seperti saat melakukan interaksi dengan orang lain. Contoh penerapan, guru memberi tugas kelompok kepada siswa berupa pengamatan lingkungan kemudian membuat teks deskriptif. Tujuan pembentukan kelompok belajar supaya siswa dapat berinteraksi satu sama lain. Selain itu, ketika mengamati lingkungan maka siswa dapat mencontoh yang mereka anggap suatu hal positif. Implementasi model pembelajaran problem-based learning dalam konsep belajar konstruktivisme. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang lebih mengedepankan pemecahan masalah untuk dapat mengetahui perkembangan kemampuan berpikir peserta didik dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Sedangkan konsep belajar konstruktivisme adalah proses penemuan sendiri, yaitu sebuah proses yang dialami seseorang, karena berinteraksi dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Sehingga terjadi keselarasan pada dua pendekatan berikut. Karena ketika seseorang dihadapkan dengan suatu masalah atau problem dan ia berupaya menemukan pemecahan masalah tersebut maka ia cenderung akan berpikir dan menemukan solusi. Kasus anak. Tania 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Model behavior, supaya dapat merubah perilaku dengan cara guru melakukan pendekatan kepada Tania dan memberikan pemantik mengenai masalahnya tersebut. Setelah itu diberi dorongan atau motivasi agar Tania dapat mengubah sikap dan perilaku sebagai hasil belajar. Kemudian menjadikan Tania memiliki semangat belajar tinggi dan menumbuhkan sikap kompetitif dengan peserta didik lainnya. Samuel 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Model kognitif sosial, konstruktivisme. Diberikan pengertian bahwa nilai tidak harus semuanya bagus. Tidak semua orang pintar dalam semua mapel, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada kalanya orang berada di titik rendah, seperti susah menghafal atau lainnya. Seseorang yang pintar memiliki kemampuan belajar, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan dengan cepat dan efektif. Di sisi lain, cerdas tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan kognitif melainkan juga melibatkan aspek emosional dan sosial. Sandra 13 tahun, yang tenang dan di kelas dan meremehkan keterampilan mereka.
Model kognitif sosial. Diberikan banyak tugas kelompok agar dapat berinteraksi dengan temannya. Ditanamkan sikap rendah hati dan kemampuan mendengarkan pendapat orang lain. Bahwa rendah hati adalah sikap yang terpuji. Karena ketika Sandra dapat mengendalikan ego maka justru ia akan disegani banyak teman-temannya. Diberikan pengertian atau pemahaman bahwa sebagai makhluk hidup kita tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial kita membutuhkan teman atau orang lain untuk hidup berdampingan agar dapat saling membantu. Selain itu, diberikan pemahaman bahwa semua orang memiliki kesetaraan yang sama baik suku, agama dan budaya. Robert 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Kognitif sosial. Guru hendaknya melibatkan bibinya Robert untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan Robert memiliki sedikit minat di sekolah. Ketika permasalahan sudah terpecahkan maka guru dapat berperan sebagai teman bercerita. Sekian dan terima kasih. Barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitnya di hari kiamat. Hadits riwayat Al-Bukhari 7152.